Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 11 November 2023. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Martinus lahir di Sabria, Hungaria Barat pada tahun 316. Di usianya yang ke-15 tahun, ayahnya mendaftarkan dirinya dalam dinas militer dan Martinus ditempatkan di kota Amiens, Prancis. Suatu ketika, pada waktu malam di musim dingin, Martinus berjumpa dengan seorang pengemis yang kondisinya sangat menyedihkan. Pakaiannya compang-camping sehingga pengemis itu menggigil kedinginan. Tidak ada satu orang pun yang melintasi dan lalu lalang memberi perhatian atau menolongnya. Martinus tergerak hati untuk turun dari kuda yang ditungganginya. Karena ia tidak bawa apa-apa selain mantel tentara yang sedang ia kenakan. Maka ia memotong mantelnya itu menjadi dua bagian. Diberikannya satu potong kepada pengemis itu untuk membantu melindunginya dari udara dingin. Sedangkan yang separuhnya lagi ia pakai sendiri. Pada malam itu juga Yesus bersama dengan sejumlah malaikat menampakkan diri kepadanya dalam penglihatan. Dan Martinus melihat Yesus yang mengenakan potongan mantel yang tadi diberikannya kepada pengemis di gerbang kota Amiens. Perjumpaannya dengan pengemis yang adalah Tuhan sendiri membuat Martinus meninggalkan dinas militer dan memberikan diri bagi Tuhan. Ia ditabiskan menjadi imam pada usia 55 tahun dan diangkat menjadi uskup. Santo Martinus wafat pada 8 November tahun 397 di usianya ke-81 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Almarhum ayah saya semasa hidupnya, selain menjadi ketua lingkungan ataupun koordinator wilayah, almarhum ayah saya juga aktif sebagai pengurus di koperasi simpan pinjam yang ada di dekat rumah. Bahkan terakhir ayah saya sebelum meninggal, ia dipercaya sebagai pengawas di koperasi tersebut. Sudah hal umum bahwa orang Katolik itu bisa dipercaya dan jujur.
Semoga pandangan ini memicu kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang senantiasa jujur dan mau bertanggung jawab. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini meneruskan firman Tuhan kemarin. Kini Yesus memberikan penegasan bahwa hendaklah menjadi pengikutnya memiliki kecerdikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa saja yang dipercayakan mau untuk dipertanggungjawabkan dengan jujur. Inilah yang disebutnya dengan kecerdikan sebagai anak-anak terang. Bukan kecerdikan yang manipulatif, tetapi kecerdikan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, maka akan dipercaya juga dalam hal-hal yang besar. Tanggung jawab seperti inilah yang perlu disadari oleh para pengikut Kristus. Yesus bersabda, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Pribadi yang bertanggung jawab adalah pribadi yang berintegritas. Kata integritas dari kata Latin integer, yang berarti memiliki prinsip dan kehendak yang kuat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, orang yang berintegritas akan memegang teguh prinsipnya dan tidak goyah dengan godaan-godaan mamon. Orang yang berintegritas senantiasa mengarahkan hidupnya pada kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, dan loyal pada tanggung jawabnya. Maka mari kita menjadi pengikut Kristus yang berintegritas. Mari kita menjadi orang-orang Katolik yang kuat dalam prinsip dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran juga kebenaran. Jangan sampai ada pernyataan kok orang Katolik kini tidak bisa dipercaya lagi karena kita tergoda oleh bujuk rayu si mamon. Semoga kita tidak menjadi pengikut Kristus yang macam itu. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend.